ini apa sih? Seperti kemarin, banyak banget nih yang dari pemerintah memberikan program insentif PPH. Seperti PPH 21, yang kayak kemarin kan banyak nih. COVID ini kan banyak banget kayak banyak pengurangan gaji karyawan. Nah, di sini pajak ini memberikan insentif, seperti pajaknya sebelumnya ini kan pajak dipotong dari karyawan, nanti dikembalikan ke karyawan yang menjadi pendapatan mereka. Di format NPWP baru ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 112 tahun 2022. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tahu lah ya, 14 Juli 2022. Nah, di sini ada 3 bagian. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu ini kan wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi untuk sekarang Bapak Ibu yang sudah memiliki NPWP itu tetap berlaku. Berlaku itu sampai 31 Desember 2023. Nah, ataupun Bapak Ibu nih belum memiliki NPWP, terus Bapak Ibu itu bukan berarti langsung punya NIK, punya KTP, langsung punya NPWP. Nggak gitu. Jadi Bapak Ibu tetap harus mendaftarkan NPWP dulu. Nah, ntar caranya itu saya kasih tahu di slide berikutnya. Nah, bagi yang kayak WP-san orang pribadi itu seperti perusahaan, CV, firma, itu ntar diberikan dengan format 16 digit. Tapi sementara ini masih tetap diberikan 15 digit dulu untuk sementara ini. Dan bagi WP cabang itu akan diberikan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Dan tetap diberikan 15 digit hanya sampai 31 Desember 2023. Nah, jadi ketentuan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar nih, misalnya Bapak Ibu sudah punya NPWP sudah lama nih. Nah, ini harus melakukan yang namanya validasi. Nah, jadi untuk melakukan validasi ini Bapak Ibu itu harus masuk ke DJP online atau pajak.go.id. Nanti saya akan jelaskan juga di slide berikutnya bagaimana sih cara buat validasi. Nah, jadi tidak semua NIK itu valid. Jadi ada juga yang ketika kita punya NPWP nih, kita mau transisi NIK kita ke NPWP. Nah, itu bukan berarti langsung kita valid. Nah, ada juga beberapa yang tidak valid, seperti misalkan kita ini baru pemindahan, kita misalkan nomor KTP kita ini, NIK kita sudah kan, KTP itu seumur hidup, terus kita baru berkeluarga. Nah, kita kan punya nomor KK juga tuh, nomor KK yang baru, dikeluarkan dari kelurahan. Nah, ketika dari nomor kelurahan, ternyata nomor KK kita udah dilakukan kelurahan, tapi belum dilakukan pemadaman. Nah, itu harus dilakukan juga ke Dukcapil, biar data kita ini sudah sesuai ketika melakukan validasi. Nah, NPWP ini tetap berlaku sampai 31 Desember 2023. Nah, pada tanggal 1 Januari 2004, ini semua akan pindah transisi semua. Jadi, NPWP Bapak yang sudah lama itu sudah ganti nomor, melainkan menjadi NIK. Tidak lagi menggunakan NPWP yang lama di 1 Januari 2024. Nah, untuk perlakuan NPWP lama untuk perusahaan, CV, firma, itu akan ditambahkan 0 di depan NPWP-nya. Ini kalau Bapak Ibu punya perusahaan atau CV atau firma ya. Kalau masih orang pribadi, ntar akan berubah menjadi NIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Mungkin Bapak Ibu di sini NPWP, tapi lupa nih nomor NPWP-nya kira-kira masih ingat atau enggak. Nah, di sini ada Bu langkah atau Bapak Ibu untuk langkah-langkah untuk cek NPWP. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi ada di depan handphone atau di laptop, bisa sambil dibuka. Ini di www.irek.pajak.go.id. Nah, nanti ketika Bapak sudah buka, itu akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di situ kan ada tulisan di bawahnya tuh, cek NPWP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik cek NPWP di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah
sudah melihat tentang tag, ntar akan muncul layar seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menginput atau memasukkan atau menulis NIK-nya. NIK-nya dimasukkan dulu 16 digit, lalu dimasukkan nomor kartu keluarga, lalu CAPTCHA. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masukkan dengan benar, nanti dia akan keluar seperti ini ketika Bapak Ibu sudah mengklik ya. Nah, ini contoh data saya ya. Jadi saya ada NIK-nya, nomor kartu keluarga sudah klik, jadi saya langsung keluar data NPWP saya nih. Di sini dikasih tahu NPWP-nya berapa, nama wajib pajaknya siapa, terus KPP saya itu terdaftar di mana sih? Oh, ternyata di Pratama Jakarta Durensawit. Untuk status saya aktif. Nah, status ini juga ada yang namanya status non-efektif ya Bapak Ibu. Biasanya non-efektif itu muncul apabila Bapak Ibu ini tidak melakukan pelaporan. Biasanya dia akan berubah menjadi WPNE. Nah, misalkan nih Bapak Ibu, ini kan data saya benar nih. Bapak Ibu ketika masukkan NIK sudah benar, terus nomor KK sudah benar, CAPTCHA sudah benar, ternyata data yang PWP-nya tidak keluar seperti ini. Dan akan keluar data validasi NPWP gagal. Ntar dikasih tahu keterangannya, tidak memiliki NPWP. Ntar dikasih di situ NPWP tidak terdaftar. Atau Bapak udah benar nulis NIK-nya, terus nomor KK-nya salah atau belum terdaftar di Dukcapil. Nah, nanti di sini ada tulisan NIK dan KK tidak sesuai. Jadi bukan berarti kita punya NIK, punya KK itu udah pasti data sudah tepat. Nah, kita harus cek lagi. Misalkan data NIK atau KK kita tidak sesuai di KPP ini, jadi kita bisa ke Dukcapil melaporkan. Atau ke KPP terdaftar juga. Nah, setelah kita melangkah-langkah untuk cek NPWP, kita udah memiliki nih, kita sudah punya NPWP. Nah, kita bisa masuk ke step berikutnya. Nah, ini langkah-langkah update profil di DJP Online. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita harus situsnya dulu di www.djponline.pajak.go.id. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke web ini, akan muncul seperti tampilan yang digambar ini. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kan pasti ada kendala kata sandi, itu udah pasti. Rata-rata di pertemanan saya, teman kerja saya, di lingkungan saya selalu tuh. Karena kan ini jarang dibuka nih sama wajib pajak orang pribadi. Hanya setahun sekali, itu pun di akhir Maret untuk melakukan pelaporan. Nah, kalau Bapak Ibu lupa password, itu bisa diklik lupa sandi, lupa kata sandi. Nah, yang jadi masalah ketika lupa kata sandi, ini Bapak Ibu akan diminta EVIN. Nah, kalau Bapak Ibu lupa EVIN juga, Bapak Ibu itu harus melakukan yang namanya permintaan EVIN ke KPP terdaftar. Tapi sekarang sudah enak sih, sekarang dia bisa online. Jadi misalkan ke KPP terdaftar Bapak, misal terdaftar di Pratama Jakarta Timur Durensawit. Nah, Bapak bisa sambil search tuh di Google. Biasanya di KPP itu sudah ngasih tahu nih nomor WA loket TPT. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, ngambil nomor atau kunjung pajak dulu untuk ngambil nomor di hari sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu udah bisa melakukan permintaan itu melalui WA di setiap KPP terdaftar. Oke, ini ketika Bapak Ibu sudah punya NPWP, terus kata sandinya masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini fungsi kita itu untuk melakukan pemadaman atau yang melakukan NIK jadi NPWP. Nah, kita klik lagi profil kita. Nah, ketika muncul di tampilan ini ada namanya data profil. Nah, data profil ini ada data utama. Nah, di sini dikasih tahu nih data-data kita dari NPWP, NPWP yang 15 itu 15 digit, NPWP atau NIK 16 digit, tempat tanggal lahir, nama, dan tanggal lahir. Nah, di sini status saya sudah valid, dikarenakan saya sudah melakukan pemadaman atau pemateran data. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan statusnya tadi yang kayak saya sebelum jelasin di slide sebelumnya kan tidak valid. Nah, Bapak Ibu tuh bisa mengisi dulu kolomnya dulu, NPWP-nya, NIK-nya diupdate,
Ntar sini ada klik yang namanya validasi. Nah, ini Bapak bisa ngecek dulu nih validasi data. Nah, ketika validasi sudah berhasil, nanti akan muncul seperti tabel gambar sebelahnya nih. Checklist yang biru ini dan akan terus valid. Nah, ketika Bapak sudah valid, berarti Bapak sudah melakukan yang namanya NIK menjadi MPWP. Jadi bukan berarti NIK jadi MPP dengan sendirinya, enggak. Kita tetap harus melakukan di mana namanya manual sendiri ke profil DJP kita. Jadi bukan berarti NIK, wah punya NIK, punya PWP, enggak. Kita tetap harus namanya login dulu untuk melakukan validasi. Next, nah di data ini kita juga punya namanya data lainnya. Data lainnya itu fungsinya untuk mengupdate nomor handphone dan email DJP saja ya, Bapak Ibu. Nah, gunain nomor handphone ini sama email ini untuk meminta OTP. Misalkan Bapak Ibu ini ada yang melakukan bayar ke pemerintah, ke pajak pusat. Nah, gunanya ini ntar kita dapat OTP ke email atau nomor handphone terdaftar kita. Ini sangat penting banget untuk diupdate. Nah, lalu berikutnya ada data KLU. KLU ini adalah klasifikasi lapangan usaha. Nah, kalau saya di sini kan sebagai pegawai swasta. Makanya saya klik di sini pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah, saya klik pegawai swasta, pegawai swasta. Nah, kalau Bapak Ibu di sini, ntar Bapak Ibu tuh bisa ngeklik di kegiatan usaha. Karena Bapak ini selaku pemilik kos. Ketika sudah melakukan kayak data 2 ini, jangan lupa ya, klik ubah profile. Itu harus. Jangan sampai lupa ya, ketika sudah klik-klik ini diupdate, selalu ubah profile. Karena kalau nggak diubah, terus kita langsung next aja, datanya nggak bakal berubah. Tapi kadang kalau kita sudah klik ubah profile, ntar website ini akan nge-refresh dan balik ke awal lagi, dan dia akan suruh login lagi. Biasanya seperti itu. Nah, dari update tersebut, kita juga bisa update nih anggota keluarga nih. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya ini, misalnya sebagai pekerja itu kan mempunyai status, kawin, tidak kawin, atau tanggungan 1, 2, 3. Nah, di sini, saya ini menambahkan anggota keluarga saya, seperti istri dan anak-anak. Di sini saya sudah melakukan validasi. Nah, di sini bukan berarti Bapak Ibu, misalnya kakaknya sudah terdaftar nih di Dukcapil, punya anak 2, terus suami istri, itu bukan berarti data DJP-nya langsung update ikutin Dukcapil. Enggak, di sini tetap harus melakukan manual lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menambahkan di aksi penambahan. Jadi ketika Bapak klik ini, ntar akan muncul di situ nama, NIK, kakak, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, dari klik ini kita bisa melakukan validasi lagi nanti. Validasinya itu dicocokin nih datanya ini sesuai belum antara Dukcapil dengan DJP. Nah, ketika Bapak sudah berhasil, ntar akan keluar. Misalnya nih, saya sudah mengupdate nama istri saya, valid. Nah, ntar akan keluar valid. Nah, di sini juga bisa ada namanya menghapus, delete. Nah, misalkan, mohon maaf ya, misalkan kalau misalnya kita sudah bercerai atau istri atau suami meninggal, kita bisa menghapus di sini. Jadi bukan berarti ini selamanya, enggak, ini juga bisa kita edit juga. Tapi ini maksimal hanya 3 anak ya, Bapak Ibu. Karena di status pajak hanya sampai K3. Nah, di lain itu, misalnya Bapak Ibu nih, pengen tahu juga nih info perpajakannya. Ternyata KPP saya ini di Jakarta Durian Sawit, nih contoh saya. Bapak Ibu juga bisa tahu nih, nomor telepon yang bisa dihubungi mana aja sih. Nah, di sini dikasih tahu nomor KPP-nya. Nah, di sini ada juga namanya account representatif. Nah, ini orang yang sebagai kayak account officer yang menghandle kita langsung. Misalnya Pak Ikram ini, kalau kita ada masalah atau dapat surat nih, SP2DK atau dapat surat dari kantor pajak, biasanya account representatif ini yang mengirimkan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya dapat surat tuh, surat cinta ya dari orang pajak,
Biasanya Bapak kan ada nih namanya AR-nya. Nah, di sini bisa ketahuan ntar, bisa dihubungi langsung ke AR-nya. Ini kenapa sih Pak dapat surat ini? Nah, paling minta penjelasan saja. Nah, ini kalau kita bahas NIK MPWP aja berarti kan terlalu simpel nih Pak. Saya juga bikin sini contoh kasus. Nah, contoh kasus ini sih sebenarnya lebih ke penghasilan ya. Jadi kan mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu nih kalau ada Undang-Undang HPP ini yang sekarang kalau omsetnya kurang dari 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan nih pemilik kos A memiliki penghasilan 30 juta per bulan di Januari. Jadi dia misalkan punya 10 pintu lah. 10 pintu dengan dia ini menjual satu pintunya 3 juta. Nah, berarti kan dia selama bulan Desember, 1 tahun buku itu, Januari sampai Desember, dia ini kan langsung saya kalikan 12. 30 juta dikalikan 12 bulan. Nah, ternyata penghasilan pemilik kos A ini 360 juta per tahun. Nah, karena ada undang-undang HPP yang menguntungkan bagi UMKM atau pemilik atau Bapak Ibu pemilik kos di sini, Bapak Ibu tuh tidak dikenakan pajak. Nah, tapi Bapak Ibu ini tetap harus mencatat pembukuan ya Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu ini punya penghasilan, kan rata-rata ini punya penghasilan misal dalam 1 bulan 30 juta, Bapak Ibu juga harus mencatat di pembukuan Ibu, seperti bisa di buku atau dibikin di Excel. Jadi satu saat ketika ada orang pajak menanyakan, mana buktinya kalau Bapak punya penghasilan atau Ibu punya penghasilannya sudah segini. Nah, Bapak tinggal menunjukkan, oh ini penghasilan saya selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Jadi Bapak itu biasanya orang pajak itu hanya membuktikan saja. Jadi ketika Bapak, jangan sampai orang pajak datang atau ada surat datang, itu Bapak, waduh, saya lupa nih Januari apa ya berapa. Nah, alangkah baiknya kalau dari sekarang Bapak Ibu itu mencatat pendapatan setiap bulan. Oke, sekarang lanjut ke pemilik kos B. Nah, pemilik kos B ini, wah penghasilannya besar nih, 100 juta per bulan. Tapi penghasilan dia ini bukan dari Januari, melainkan dari April. Jadi Januari sampai Maret dia tidak punya penghasilan. Di April sampai Desember dia penghasilan 100 juta per bulan. Berarti dia ada 9 bulan dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ternyata pas kita hitung 900 juta, itu kita kurangin dulu 500 juta. Kenapa kita kurangin? Karena di 500 itu tidak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak selisihnya 400 juta. Nah, 400 juta ini 400 juta total ya. Jadi Bapak Ibu untuk 5 bulan pertama dari April itu bebas pajak. Nah, sedangkan sisa bulan berikutnya itu sampai Desember 400 juta. Itu dikenakan tarif PP 23. Nah, tapi ini bukan langsung 400 juta langsung 0,5. Enggak begitu. Jadi misalkan dari April punya 100, Mei 100, Juni 100, Juli 100, Agustus 100, berarti kan hanya sampai Agustus saja nih Bapak dibebaskan pajak. Nah, jadi di September, penghasilan yang lebih dari 500, 100 jutanya itu dikalikan dulu 0,5. Dapatlah 500.000. Nah, 500.000 itu kan Bapak di September mendapatkan melebihi dari 500 juta. Nah, 500.000 itu wajib disetorkan di bulan berikutnya. Jangan lupa. Ntar saya kasih juga di slide berikutnya bagaimana sih cara untuk pembayaran. Nah, jadi Bapak Ibu itu kalau misalnya punya penghasilan yang melebihi dari 500 juta, itu hanya 0,5%. Yang mudah-mudahan sih Bapak Ibu tetap bayar pajaknya. Lanjut ke berikutnya nih contoh kasus, misalkan di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah punya MPWP, terus udah dari 2018. Nah, dia ini ternyata sudah mengetahui nih cara penggunaannya
PP23-nya. Nah, oke. Jadi misalkan di tahun A si Tuan C ini memiliki 600 juta. Di tahun 2019 800 juta. Di tahun 2020 300 juta. Nah, cuman di tahun 18 ini kan undang-undang HPP kan belum terbit nih. Jadi si Tuan C ini dia membayarkan 600 dikali 0,5% tadi. Tapi yang dibayarkan harus setiap bulan, tergantung pendapatan yang dia terima setiap bulan ya. Bukan diakumulasi langsung di Desember langsung dibayar. Nah, itu nggak bisa. Nah, ternyata 2020 dia 300. Nah, undang-undang HPP ini kan muncul di 2021. Nah, ternyata di tahun 2021 dia 1M nih. Nah, itu baru bisa kena nih, dapat yang omset UMKM ini mengurangi. Nah, lanjut terus dia sampai 2024. Nah, untuk jangka waktu PP23 ini hanya berlaku 7 tahun ya, Bapak Ibu. Hanya berlaku 7 tahun untuk orang pribadi. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memilih PP23 ini hanya 7 tahun saja. Jadi di tahun 2025 Bapak Ibu sudah memulai dengan pajak penghasilan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang progresif 5%, 15%, 25%, 30% sampai 35%. Nah, jadi ini Bapak Ibu kan PP23 itu akan timbul ketika Bapak itu melebihi dari 500 juta. Nah, selama Bapak Ibu di sini belum mencapai angka 500 juta, ini kita tidak dikenakan pajak. Berarti dia tidak berlaku PP23. Nah, jadi PP23 ini berlaku ketika Bapak sudah melewati ya. Jadi selama misalnya tahun 2022 nih, belum sampai 500. Nah, Bapak belum dikenakan pajak. Berarti Bapak tidak perlu yang namanya ada PP23. Terus 2023 yang mudah-mudahan ya Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang lebih dan ternyata Bapak mencapai nih reach angkanya 600 juta di 2023. Nah, di situ Bapak sudah mulai terhitung PP23. Jadi selama dia belum mencapai angka itu, angka 500, dia belum terhitung menggunakan PP23 ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya langsung kasih contoh untuk pembayaran. Misalkan Bapak Ibu tadi ada selisih nih, wah saya di tahun 2022 nanti Desember saya ada lebih nih. Ternyata income saya 600 juta. Nah, Bapak Ibu harus bayar nih. Berarti harus selisih 100. Nah, 100 juta itu dikali 0,5%. Nah, di sini Bapak Ibu ntar ada yang namanya masuk ke bayar. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bayar nih, sebelah profil. Nah, ketika klik bayar, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu ntar jangan lupa untuk jenis pajaknya itu PPh final, jenis setorannya itu final UMKM bayar sendiri. Nah, masa pajak ini, misalkan kayak tadi Bapak Ibu, saya 500 juta di November aja nih, ternyata di Desember ini saya melewati. Nah, di sini bikin Desember. Pilih tahun pajaknya tetap 2022. Jumlah setor yang tadi misalnya Bapak 600 juta kurangnya 500, jadi 100 dikali 0,5, 500.000. Nah, jadi jumlah setor di sini hanya 500.000 saja. Ketika Bapak sudah mengisi sampai sini, ntar tinggal dibuat cetak billing atau buat SSE. Ntar keluar tuh ada kode billingnya. Nah, ketika sudah keluar kode billing, Bapak Ibu bisa langsung membayarkan via M-Banking atau lewat Tokopedia yang bayar pajak. Itu bisa langsung dibayarkan. Nah, ini jangan lupa ya Bapak, misalnya Bapak bayar untuk kewajiban Desember, itu batas waktunya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti tanggal 15 Januari itu udah batas terakhir Bapak bayar. Jadi kalau bisa sih jangan melewati dari tanggal 15, karena sekarang sudah ada yang namanya denda. Nah, balik lagi, kalau misalnya Bapak Ibu di sini denda, itu kan sekarang rate-nya itu kan berbeda, ngikutin KMK rate, kurs Menteri Keuangan. Nah, dari sini kita akan dapat kesimpulan. Jadi, tidak semua NIK itu jadi NPWP ya, Bapak Ibu.
tetap ada proses lebih dahulu agar NIK digunakan sebagai NPWP dengan syarat harus mendaftarkan ke KPP terdaftar melalui kantor pajak langsung atau melalui irek.pajak.go.id melalui online. Oke, dan ber-NPWP tidak mesti wajib pajak. Jadi misalkan nih, saya sebagai karyawan, penghasilan saya kurang dari 54 juta nih dalam setahun, dan saya TK 0, tidak kawin, belum ada tanggungan dalam 1 tahun. Saya tidak perlu bayar pajak, atau tidak mesti wajib pajak. Nah, atau Bapak Ibu nih, pengusaha pribadi, jika omset atau peredaran brutonya kurang dari 500 dalam setahun. Nah, Bapak Ibu tidak mesti juga sebagai wajib pajak. Ini tidak wajib memiliki NPWP juga ya Bapak Ibu ya. Jadi yang melebihi itu wajib memiliki NPWP. Jadi selama Bapak Ibu masih di bawah 500 dalam 1 tahun tidak perlu memiliki NPWP. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah memiliki nih NPWP, tapi omsetnya masih tetap di bawah. Nah, Bapak Ibu tidak perlu melaporkan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan pembukuan ya Bapak Ibu. Jika suatu saat ada orang pajak atau surat, Bapak bisa membuktikan kalau ini loh penghasilan saya. Oke. Yang ketiga, untuk memiliki NPWP yang berstatus non-efektif atau NE. Misalkan nih, Bapak Ibu tiba-tiba udah punya NPWP lama, tapi nggak pernah dibuka atau nggak pernah melakukan pelaporan selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, tiba-tiba pas dibuka, wah kok status saya non-efektif. Nah, Bapak Ibu tuh bisa langsung ke KPP terdaftar untuk memanfaatkan NIK saat mengakses pajak. Jadi, tetap harus ke KPP-nya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya lama, tapi nggak pernah di pelaporan setiap tahunnya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan OP ya. Yang keempat, nah ini yang single identity number. Jadi sini nih mulai diterapkan mulai perubahan ini. Jadi untuk memudahkan DJP mendapatkan data dari berbagai pihak untuk mengelola kepentingan negara. Jadi gunanya SIN ini, jadi banyak kayak misalnya ntar ada impor, ekspor, jadi ntar dari NIK jadi NPWP juga. Jadi ntar sini banyak banget yang akan jadi satu identitas aja. Kalau sekarang Bapak Ibu pasti banyak banget lah, ada KTP, NPWP, BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan. Nah mungkin ntar suatu saat pemerintah akan bikin jadi single identity number semuanya. Oke. Oke, dari saya.